Is this the end, or only the beginning? The second chance you never thought you'd get. This is the story of your life. You decide how the rest is gonna read. This is the story of your life, and it's a story worth telling. Is this the end, or only the beginning? Saudara, ini adalah program Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Saya sudah bersama dengan Mbak Selin. Mbak Selin ini bersama teman-teman, mereka membuat sebuah video. Saya tidak membayangkan bahwa Temanggung itu ternyata memiliki tempat-tempat yang banyak orang tidak tahu. Saya sapa dulu Mbak Selin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Mbak ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, Mbak Selin ini perwakilan, agak pendiam memang, jadi suaranya kecil sekali ya. Perwakilan dari beberapa orang. Itu siapa aja yang terlibat di pembuatan video dokumenter ya? Itu ada Mas Hanif Fuadi, Mukhtar Hanif, terus Mas Teguh, terus sama Mansur, sama Rashid. Satu-satunya wanita yang terlibat berarti ya? Iya. Mbak Selin boleh diceritakan, jadi apa sih awal mulanya atau bagaimana teman-teman itu akhirnya betul-betul tergerak untuk membuat video ini? Benar yang dikatakan Bapak itu, emang zaman sekarang itu pemuda itu cuma memanfaatkan media, contohnya tadi kayak motor sepatu terus udah diupload, udah langsung tidur. Dan kita memanfaatkan waktu dan juga media untuk menginspirasi para pemuda bahwa kita itu pintar dalam menggunakan media, seperti kita buat untuk jalan-jalan, refreshing atau yang lainnya. Nah, kita tertuju pada Temanggung, yang sebenarnya Temanggung itu memiliki banyak keindahan alam seperti pegunungan, embung keledung, contohnya Posong dan lain-lain. Mbak Selin asli Temanggung ya? Saya asli Temanggung. Sebenarnya kesan di Temanggung sendiri bagaimana? Maksudnya, oke, yang di dalam Temanggung merasa gimana dengan Temanggung, kemudian ketemu orang luar, apa jangan-jangan nggak ada yang ngerti gitu, Temanggung di mana, terus ada daerah wisata apa, atau tempat jalan-jalan mana gitu, Mbak? Ya, kebanyakan kalau yang luar itu belum tahu, tapi mungkin mereka tahu dari contohnya Instagram yang mereka upload waktu jalan-jalan di Posong. Nah, jadi mereka terinspirasi, oh di Temanggung itu ada Posong ya, yuk kita ke sana gitu. Mungkin seperti itu. Tapi jujur sebagai orang Temanggung yang jalan-jalan ke situ bangga, biasa-biasa, atau ini sebenarnya bagus loh, kok belum pernah ke sini ya gitu? Ya bangga, suka. Tetap suka dan bangga ya. Baik, pemirsa, ini kita akan langsung lihat beberapa cuplikannya tentang perjalanan Mbak Selin. Inilah hasil dari teman-teman yang berjiwa muda tetapi tidak omong doang. Mereka langsung melakukan dan luar biasanya tidak lupa menyempatkan untuk mengambil gambar untuk Anda. Selamat menyaksikan. Millennials, itulah kami. Kami lahir dan tumbuh saat keajaiban teknologi memanjakan hidup ini. Tentu saja, salah satunya kami tak bisa lepas dari telepon pintar. Tagline mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat ternyata memang benar adanya. Raga kami sedang berkumpul, tapi rasanya hambar. Dan aku muak dengan semua ini. Lebih baik aku beranjak, pergi, lalu menyelami keindahan Ibu Pertiwi.
Tidak hanya gerah di hati, rupanya aku juga dahaga dan membutuhkan energi. Kurasa seteguk air dingin dapat membuatku bersemangat kembali, menghilangkan emosi, dan membuat para millennials mengerti. Hidup semakin berarti saat kita berhenti mencari sinyal wifi. Indonesia ini cantik dan menarik ketika kita bisa melihat dan menjelajahinya. Yang tentunya tak akan didapat saat kita asyik bermain telepon genggam saja. Kumulai dari Temanggung, sembari tersenyum. Destinasi pertama yang aku kunjungi yaitu Wapit atau wisata alam Jumprit. Dengan Rp5.000 saja, kita sudah dapat dimanjakan oleh indahnya alam ciptaan Sang Maha. Berlatarkan pemandangan Gunung Sindoro dan Gunung Kendil, areal hutan pinus nan sejuk serta asri ini cocok untuk bersantai ria. Bahkan tak jarang lokasi ini digunakan untuk berkemah. Baik saudara, selamat datang kembali di program Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Masih bersama Mbak Selin dan kawan-kawan yang nanti saya berharap bisa menampilkan foto-fotonya untuk Anda di bagian akhir. Jadi tahu siapa saja yang berperan di balik jalan-jalan mereka, jalan-jalan anak muda di Temanggung yang orang tidak banyak tahu. Tapi kali ini kita akan bersama-sama melihat lebih dekat tempat-tempat keren yang ada di Temanggung melalui mata kamera mereka. Baik, Mbak Selin, ini saya melihat video yang durasinya tidak terlalu panjang gitu ya. Tapi menurut saya tidak mungkin menghasilkan produk sebagus ini tapi tidak ada rintangan, tantangan, dan cobaannya. Mungkin boleh di-share ke pemirsa prosesnya bagaimana, kesulitannya apa, berantem atau enggak di jalan, dan seterusnya gitu. Atau ada cinta lokasi juga, tragedi, drama. Silakan Mbak. Mungkin kesulitannya itu kita kan banyak yang dari Salatiga, jadi kita juga janjian misalkan satu nggak bisa ya kita dilanjut besok lagi gitu. Nah pada akhirnya kita bisa semuanya. Terus ada kesulitannya itu ketika kita sudah mendapatkan view atau gambaran dari video tersebut tapi tiba-tiba hujan. Nah itu mungkin kendala yang mungkin lumayan sulit ya. Terus kemudian ketika kita buat video ada azan, nah mungkin kita menyempatkan dulu untuk azan, untuk sholat maksudnya ya, kita berhenti dulu lalu kita sholat gitu. Baik Mbak Selin, dalam proses perjalanan itu ini semua teman-teman kompak atau sejujurnya gitu ada yang membebani gitu? Karena kalau dari teman-teman mahasiswa yang masih muda itu biasanya kalau cerita kalau kerja bareng itu susah, artinya ada yang nyebelin, ada yang nggak membantu tapi merepotkan. Kalau proses ini sama teman-teman waktu itu bagaimana? Kalau proses ini menurut saya mungkin teman-teman tuh lebih ke kompaknya, nggak ada yang ngeyel, itu jarang gitu. Jadi semuanya kompak menurut saya itu. Kesannya bagaimana dengan teman-teman? Pengen bikin lagi atau malah kapok atau sudah merencanakan apa gitu ya? Mungkin kalau diajak lagi ya mau, soalnya enak-enak proyeknya kok. Oh gitu ya, alhamdulillah. Baik Mbak Selin dan juga pemirsa, kita akan meneruskan perjalanan
teman-teman melalui Mbak Selin. Jadi ini artisnya Mbak Selin. Tetapi saya juga saya berkewajiban mengingatkan kepada yang nonton, karena begini Mbak Selin, biasanya orang itu mikir hanya yang kelihatan di kamera gitu. Dia nggak mikir bahwa ada orang yang megang kamera, ada yang berdarah-darah gitu ya, ada yang megang kabel gitu. Jadi murni, tapi nggak, ini Mbak Selin dengan normal saja mengakui ya ini memang kerja tim. Kebetulan Mbak Selin yang ada di depan. Selamat menyaksikan dan pastikan Anda tetap bersama kami hanya di program non-profit Saksi, Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Berjalan-jalan berkeliling, kaki ini pun mengantarkanku sampai pada Umbul Jumprit, yaitu sebuah sumber mata air di Kecamatan Ngadirejo, Temanggung. Di sini juga banyak ditemui kera-kera loh. Konon, sumber air ini diyakini pernah menjadi tempat semedi Ki Jumprit hingga akhir hayatnya. Begitulah, nama Ki Jumprit diabadikan hingga sekarang menjadi Umbul Jumprit. Tidak ada salahnya menikmati sejuk mata air Jumprit ini. Wah, segar menjalar ke sekujur tubuh saat kubasuhkan air ke wajah. Destinasi selanjutnya adalah wisata sejarah. Temanggung banyak menyimpan 1001 cerita sejarah loh. Salah satunya dengan ditemukan situs liangan. Situs liangan berupa candi ukuran kecil yang di sekitarnya juga ditemukan bangunan rumah yang menunjukkan sebagai situs perdusunan masa Mataram kuno. Wah, begitu kayanya Temanggung akan sejarah. Perjalananku belum berakhir. Aku sangat menikmati berada di Waduk Mini, meniti anak tangga yang berwarna-warni, dan juga berkeliling di waduk ini. Ya, Embung Kledung namanya. Berada di daerah Kledung, Temanggung. Gagahnya Gunung Sindoro semakin megah terlihat tatkala aku sampai persis di depan embung. Aku sedang menikmati lucunya ikan-ikan koi yang berenang kian kemari di Waduk Mini. Wisata Embung Kledung ini baru saja dibuka tahun 2010 lalu. Namun daya pikatnya mampu menghipnotis pengunjung, apalagi saat cuaca ikut mendukung. Tentunya aku harus bersuah foto agar kenangan yang terpatri tidak hanya ada di hati, tapi juga saat aku ingin melihatnya kembali, ia ada di gambar dan di memori. Ya, kita sampai di bagian ketiga. Sudah banyak jalan-jalan gitu. Ini Mbak Selin berarti semester berapa sekarang, Mbak? Semester 6. Semester 6, mengambil jurusan? Perbankan Syariah. Perbankan Syariah. Teman-teman itu dominan ada di komunikasi penyiaran ya? Oke. Semester 6 itu berarti sebentar lagi bikin skripsi dan sudah ya cukup tua lah ya di kampus ya. Walaupun ada yang semester 12 juga gitu. Ini tapi semester 6. Kalau misalnya harus memberikan masukan untuk yang muda-muda gitu, kan ada yang anak cuman kuliah pulang, ada yang aktif organisasi, ya tidak ada yang lebih baik, semuanya baik asal pilihan masing-masing. Tetapi biasanya yang dituakan itu selalu punya petuah-petuah
untuk yang muda-muda. Apa yang Mbak Selin bisa katakan untuk mereka dalam hal ini tentu dalam konteks apa ya karena sudah menghasilkan satu produk video yang baik dan nggak semua orang bisa bikin ini gitu. Silakan Mbak. Sekarang kan banyak anak muda yang pintar foto atau buat video, tapi kalau anak mahasiswa itu lebih ke media itu hanya untuk gaya-gayaan lah. Nah, mungkin bisa memanfaatkan untuk membuat video seperti karya itu Temanggung atau video apalah gitu ya, mungkin bisa yang menghasilkan produk lah, mungkin begitu. Yang lebih positif. Tapi yang mau diinspirasi sebenarnya apa dari video ini supaya orang ngapain setelah nonton gitu? Supaya apa ya, kita itu sadar lah kalau dunia luar tuh ada pemandangan-pemandangan, nggak cuma di rumah aja game apa-apa gitu. Di luar itu masih banyak pengalaman lah yang belum kita tahu gitu. Kita teruskan perjalanan Mbak Selin, kita lihat videonya sambil nanti kita akan ngobrol lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Langkah kakiku belum terhenti, hingga sampailah aku di Posong. Jika Dieng di Wonosobo memiliki Bukit Sikunir, Magelang memiliki Gunung Andong, maka Temanggung memiliki tujuan wisata menarik, yakni Posong. Menurut data geografis, wisata alam Posong ini terletak tepat di kaki Gunung Sindoro, yang dikenal dengan pemandangannya yang menakjubkan. Posong ini juga dapat digunakan sebagai tempat berkemah loh. Tak henti kuagungkan asma Tuhan yang telah menciptakan indah alam semesta ini tanpa celah. Terlebih saat kulihat dari atas gardu pandang. Benar saja, Temanggung membuatku makin tersenyum. Banyak lokasi yang telah aku kunjungi, dan rasanya aku takkan pernah kapok untuk kembali datang lagi. Baik, saudara, saya masih bersama Mbak Selin dengan video-video tentang Temanggung dan daerah-daerah atau tempat-tempat terbaik yang indah pemandangannya, tetapi ternyata tidak banyak orang tahu. Menurutmu tempat yang paling menarik dari yang kemarin dikunjungi itu mana? Yang paling berkesan gitu, atau punya semacam religious experience gitu, tempat yang membuatmu syahdu, ingat Allah, ingat dosa, terus pengen sholat taubat gitu, atau yang lain pengalaman itu ada nggak dari tempat-tempat itu? Kayaknya di Embung Kledung. Itu tempat apa itu ya? Itu yang ada kolam besar itu, Pak. Nah itu kayaknya adem banget, kayak syahdu gitulah, adem. Terus kayaknya ya kita hawanya kan dingin toh, jadinya kayak apa ya, rasanya tuh adem, kayak nggak mau pergi lah, adem di situ gitu. Iya, apalagi nggak jomblo ya ke situ ya, jomblo halal tapi ya, itu jomblo semua ya, udah jomblo adem lagi, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, satu video terakhir sebelum saya akan meminta closing statement
dari narasumber kita sore hari ini yang mewakili teman-temannya. Jadi semuanya nggak bisa masuk frame karena ada yang pegang kamera juga gitu. Pastikan Anda tetap bersama kami di program Saksi, Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Temanggung mencipta cerita. Bahkan pada satu momen, yakni saat aku sedang menyaksikan pagelaran seni di Desa Winong, hatiku takjub. Pagelaran seni ini juga dimeriahkan oleh tari-tarian, pagelaran wayang, dan kembang api. Masyarakat Temanggung amatlah ramah. Terbukti ketika aku bertemu sosok bapak baik hati. Beliau menjamuku layaknya tamu dari jauh. Beliau juga bercerita banyak mengenai pagelaran seni ini, yang ternyata merupakan wujud rasa syukur masyarakat Desa Winong. Asyik sekali aku berbincang dengan bapak ini, hingga tak sadar waktu sudah larut. Tak lupa aku berterima kasih serta undur diri. Keliling Indonesia membuatku bangga bahwa karunia Tuhan memang maha luasnya. Alangkah sia-sia jika kita hanya berdiam, tidak mensyukuri. Ingin rasanya ku bagi cerita berharga ini pada sahabat yang sudah lama tak dijumpai. Tapi bagaimana lagi, dunia mereka belum berubah. Andai mereka tahu, kemudahan teknologi tak seharusnya menjadi belenggu diri. Sampailah kita di bagian akhir dari program ini. Mbak Selin, biasanya kami menutup acara ini dengan harapan. Ini kan teman-teman kayaknya masih haus, masih pengen ngapain lagi gitu. Kalau bisa membaca pikiran teman-teman atau pikiran Mbak Selin sendiri mewakili mereka, harapan dan cita-citanya ke depan ngapain? Kayak kita bisa membuat video lagi, ya mungkin kalau kemarin kan di Temanggung, kalau besok bisa di Aceh atau di India yang ada Taj Mahalnya gitu. Terus kita bisa membuat video yang lebih temanya lebih beda lagi, kayak kemarin kan tentang travel lah, mungkin besok ke beda lagi, apa film pendek atau apa gitu. Intinya nggak boleh berhenti ya. Iya. Baik Mbak Selin, terima kasih. Ini teman-teman kira-kira sama ya? Ini gini, satu lagi maaf. Ini saya meyakini orang tua Mbak Selin, saudara mungkin nonton. Orang tua teman-teman yang lain juga. Tadi disebutin dari siapa saja? Ada Hanif Fuadi, ada Fuadi, Mukhtar Hanif, Teguh, Mansur, Hasbi, Rosyid. Fathur Rosyid. Kira-kira apa yang bisa disampaikan untuk orang tua teman-teman dan orang tuamu juga? Mungkin doanya saja biar teman-teman lebih produktif lagi untuk memberikan inspirasi atau motivasi kepada keluarga, teman-teman, dan
sahabat sekalian. Baik, dan insya Allah anak-anak ini akan amanah, walaupun sering keluar tapi tidak akan macam-macam ya. Saudara, terima kasih. Inilah program Saksi edisi comeback pertama ya di tahun 2019. Sudah lama kami tidak membuat program ini, dan ketika mendapatkan tawaran, mudah-mudahan ini awal yang baik. Kami akan berupaya selalu menginspirasi Anda, salah satunya dengan tokoh-tokoh muda, anak-anak muda yang energik, inspiratif, energinya tidak habis-habis, tetapi selalu berpikir untuk lebih baik dan membantu sesama dalam bidang apapun. Video-video yang bisa membantu secara langsung banyak hal. Demikian program Saksi kali ini. Sekali lagi saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah bekerja untuk membuat video-video ini. Semoga semakin sukses, dan kita akan berjumpa lagi di edisi yang akan datang. Program Saksi, satu kamera, sejuta inspirasi. Sampai jumpa. Four, get my shoes and out the door. Five, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine, 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it.